rakan muduah mandum kupi bunga horonyo semangat dalung karena truh cewek-cewek yang lepas cantik. Dan kalian wajah-wajah cewek yang cantik mendang katanya bisa awet muda. Pulang pemuda-pemuda yang cantik-cantiknya yang ganteng-ganteng. Ya, ini kalau dipangkas mungkin bisa ujal ya. Ya. Itu rambutnya, ini janggutnya lah, jenggot ya. Nah, ini enggak piara jenggot. Bang, tapi agak dicukur nih, Bang. Jadi permisalnya kedua wajah-wajah tersenyum uronyo. Jadi uronyo dapat kabar tentang kontribusi mahasiswa untuk bangsa. Lupa god. Untuk bangsa aja Bandung. Nah, jadi anak kedaya pimiona mahasiswa-mahasiswa lewat lagi lung ke palik boh mahasiswa. Enggak, kalau saya ini dulu kan di UI. Oh, UI Bang. Ya. Upin dak Ipin. Pajak aku yang UI, roti kuliah macam jamun macam si kuliah bertuk ni. Si kuliah bertuk tu jamun tu jak trawadi. Sekarang enaklah sekolah, kuliah, ngong atau kalau dulu mana ada ajak dapat dari sini ke Lambaru. Nah, jauhnya perjalanan kaki. Kalau sekarang paling enak lah kalian semuanya. Memang zaman kalian ni zaman yang beruntung. Zaman canggih, zaman punya HP ya. Zaman segala-galanya lah udah cukup canggih. Kalau dulu enggak, jangankan HP, tumulih mentang pakai pensil, kirim surat dari Banda Aceh ke Teluk Sungai itu 1 minggu baru sampai. Nah, kalau sekarang mana ada lagi? Halo bang, ayo dek. Okey, pemirsa jadi Bandung, nyo Rizky guna pendapat atau lempegah bunuh bahawa program yang sudah dijalankan dan juga program yang akan ke depan nanti. Ya, mungkin Rizky silakan dilanjutkan di mana putusnya tadi, coba. Oke, baik, langsung saja ya. Jadi kami sudah bagi-bagi nih pemirsa semua mengenai yang akan menyampaikan mengenai proker A, program kerja A, B, C, dan D gitu ya. Nah, yang paling pertama itu ada dari staf kami bernama Rival. Nah, itu dia akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan program kerja bernama sosialisasi unsiah ke SMA atau unsiah meets to school gitu ya. Silakan Rival ya. Menengah atas ini merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian PSDM itu ya. Jadi di sini sosialisasi ini kami mencoba untuk men-sharing pengalaman kami di perkuliahan. Terus bagaimana tepatnya memilih jurusan, dan kami ingin mempromosikan juga Universitas Yakuala kepada adik-adik kami yang di SMA. Jadi di sosialisasi ini kami berbagi mengenai tentang SKS, pengisian KRS, dan baiklah. Jadi setelah itu jadi kami akan berbagi itu kepada adik-adik kami nanti. Terus sehingga dengan itu nanti adik-adik SMA yang nantinya kami akan ke sana akan tahu gitu bagaimana perkuliahan itu gitu. Jadi ya. Jadi seperti sharing pengalaman kami lah selama di perkuliahan gitu kan. Dan semoga dengan yang apa kami lakukan nanti, insya Allah kami lakukan ya. Kami lakukan, insya Allah adik-adik SMA ntar dapat mengambil manfaatnya, dapat mengambil hikmahnya gitu ya. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Oke. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Rival ya. Mungkin pesan dari Pak Men sendiri untuk teman-teman di sini gitu ya. Memang Bang sebelumnya kami udah agak latihan sedikit nih Bang, biar nggak grogi gitu Bang ya. Namanya aja masuk TV ya. Nah, jadi dimohonkan juga ke pemirsa maklum aja, karena kan baru-baru nih ya. Ini calon-calon artis insya Allah semua Bang. Amin. Jadi awal-awal it's okay Bang ya, untuk grogi. Nah, yang kedua itu ada epic. Nah, kalau epic bahasa Inggrisnya itu artinya luar biasa. Apa sih epic ini? Silakan kepada Ayu ya. Iya. Bismillah, saya Ayu Anggita akan menjelaskan sedikit tentang Epic Talk Show. Jadi ini adalah suatu program kerja yang dilaksanakan sama PSDM BEM Unsyah ini. Jadi
Epic ini adalah sebenarnya dari saudara Ricky sendiri. Beliau telah mewakili Indonesia dalam acara Epic Camp di Amerika. Kemudian beliau memiliki ilmu tersebut dan membawanya ke Unsia ini gitu. Jadi beliau nggak hanya sendiri ilmunya, tapi membagi-bagikan kepada mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi kami membuat acara Epic ini yaitu tentang cara mengajar bagaimana cara mengajar yang baik gitu ya. Jadi kita ini mengajar orang lain itu nggak sembarangan, juga ada tata cara belajarnya gitu. Jadi di program kerja ini kami juga buat 2 acara. Yang pertama cara mengajar, yang kedua adalah bagaimana cara menjadi delegasi nasional dan internasional. Beliau sendiri telah menjadi delegasi nasional dan internasional sendiri. Jadi bagaimana caranya bisa menjadi delegasi itu? Jadi akan dikuak secara detail di program kerja ini. Terima kasih. Coba buka sedikit bertanya. Memang gini Bang, dari lahir Bang. Ya, tapi itu tak penting. Iya, iya. Oke. Ini untuk sementara nggak apa-apa lah, ini jadi presenternya ya. Ayo lanjutkan, apa lagi? Oke, baik, terima kasih kepada Ayu ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya PSDM Assembly. Nah, ini memang banyak kali yang bahasa-bahasa Inggris sedikit Bang, biar keren gitu Bang ya. Iyalah, memang Gino kan bahasa Inggris kan. Iya, Saya betul. kalau marah baru bisa bahasa Inggris. Oh. Contohnya gimana Bang? Ya, contohnya, coba dibuat saya marah. Nah, buat marah yuk. Udahlah, nggak jadi lah Bang. Ya, udah. Oke, selanjutnya ini ada PSDM Assembly yang akan dijelaskan oleh Vila. Nah, ya, pada Vila ya. Mana Vila? Ya, yang sana. Vila. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan ini PSDM. PSDM itu adalah pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Sedangkan SMB itu kan perkumpulan gitu. Jadi di sini kami dari PSDM kan kami dari Unsia, dari tingkat Unsia. Jadi di sini kami ingin merangkul PSDM yang ada di fakultas-fakultas untuk bergabung. Tujuannya apa? Kan di sini nanti kami bakalan sharing-sharing. Apa sih yang kalian lakukan di PSDM fakultas kalian? Nanti kan kalau misalnya kalau misalnya di fakultas yang mereka lakuin itu ada yang bagus, kenapa nggak bisa kita ambil buat kedepannya kayak gitu? Ya, luar biasa ya. Memang lain cewek, lain gayanya ya. Ya, betul Bang. Gayanya Jadi setiap orang memiliki warna karakter masing-masing gitu Bang. Karakter masing-masing. Memang betul-betul ini calon-calon artis ya. Iya, Karena betul. kalau tadi itu lagu pop. Nah, tapi dia ada sedikit ya gayanya. Jadi kan sementara ini kita punya tamu, mungkin nih tamu melihat studio kita dan juga yang lagi pegang HP itu adalah direktur utama Aceh TV ya. Nah, di mana ketemu bisa tegur aja tuh. Iya, iya, Karena iya. wajahnya selalu senyum, mungkin Bapak nggak kenal sama Iu semuanya kan. Iya, iya. Silakan tegur. Dan juga yang satu lagi ini yang ini adalah di bagian umum. Nah, Oke, adik-adik terima kasih. Ada yang dilanjutkan, silakan. Oke. Selanjutnya itu ada kapu. Nah, apa sih kapu itu? Akan dijelaskan oleh seseorang wanita cantik juga Bang ya. Yang bernama Bila ya. Silakan Bila. Bila kacamatanya nanti tukar ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapu. Di mana kapu tersebut adalah kepanjangan dari kelas Pena Unsia, yaitu salah satu proker dari PSDM. Di sini kapu ini dibentuk untuk membuat grup. Itu terdiri dari 2 grup, yang mana satu grup khusus dan satunya lagi grup umum. Di grup umum ini bakal dikelola oleh satu admin, dan di grup khusus itu lebih detailnya akan dikelola oleh satu mentor. Jadi tujuan kapu ini adalah untuk melatih, membentuk mahasiswa Unsia itu untuk bisa membuat karya-karya tulis maupun non-fiksi. Nanti kedepannya akan dibentuk satu buku yang akan diterbitkan dari hasil pelatihan-pelatihan yang telah dibuat. Hal ini dibuat juga untuk melatih dan membentuk mahasiswa Unsia itu dapat berkompetisi baik event nasional maupun internasional. Sekian dari saya. Luar biasa. Saya juga jadi bisa lebih tinggi ilmu saya gara-gara kalian datang. Ya, luar biasa juga.
Tanya macam orang dia Murdani. Memang beruntung dah ya orangnya orang dia. Okey, Rizky terus disambung. Oke, terima kasih kepada Bila ya. Nah, ini langsung saja ada yang namanya proker itu Pekan Kewirausahaan. Nah, jadi itu akan dijelaskan langsung oleh Rifki dan juga setelah ini langsung aja diambil alih ya. Akan dijelaskan tentang FGD, Focus Group Discussion oleh Area ya. Nah, kepada Rifki dulu silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pekan. Pekan itu kepanjangannya adalah pelatihan kewirausahaan. Nah, itu kami akan menyelenggarakannya sekitar tanggal 24 ini, 24 Maret atau tanggal 1 April nanti di hari Minggu. Nah, itu nanti yang akan dilakukan adalah kita akan merekrut atau membuka open recruitment terhadap seluruh peserta baik dari kalangan mahasiswa ataupun umum sekitar 40 atau 50 orang. Nanti di sana di acara itu kita akan mengikuti seminar yang bertujuan untuk memotivasi para peserta ini untuk membuka usahanya. Nah, setelah kita membuka motivasi, lalu kita bentuk grup-grup. Nah, di grup-grup itu kita akan membina, kami sendiri selaku panitia akan membina mereka untuk menciptakan apa yang mereka inginkan gitu. Lalu tidak hanya itu, kami akan menyediakan sedikit tata cara bagaimana mengirimkan proposal yang bekerja sama dengan UPT Kewirausahaan Unsia. Nah, itu kami akan memberikan mereka bimbingan mendapatkan proposal dana untuk membuat usaha mereka. Jadi tidak ada ruginya jika daripada peserta ingin menjadi seorang Jack Ma misalnya, itu bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Nah, langsung aja ya sama Eria. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Focus Group Discussion. Jadi, program ini adalah merupakan program diskusi antara bersama UKM-UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa tingkat Unsia. Jadi, di program ini kita melakukan discussion dan bersama-sama dengan UKM kita membahas isu-isu terhangat sekarang. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan titik poinnya tentang isu tersebut dan juga bisa menyelesaikan bagaimana isu-isu tersebut bisa terangkat dan juga bisa membuat dan juga dengan ini jadi isunya bisa terselesaikan dan juga bisa membuat nama baik Unsia lebih baik lagi. Dan juga fokus group discussion ini akan diadakan pada 5 Mei. Jadi pada 5 Mei, sebelum 5 Mei tersebut kita akan mengumpulkan setiap UKM di Unsia dan juga kita akan melakukan mungkin di Unsia akan dilakukan setiap bulan sekali. Oke, terima kasih. Iya, masih ada? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara proker di sini memang banyak sekali gitu Bang ya. Jadi memang hanya beberapa saja yang kami jelaskan gitu Bang ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang mau kami jelaskan juga ada mengenai NLDC Bang. Apa itu? Nah, ini lagi-lagi dalam bahasa Inggris ya, biar keren ya. National Leadership Development Camp. Nah, itu adalah pelatihan kepemimpinan yang akan diadakan tingkatnya nasional Bang. Nah, jadi ini berawal daripada BEM Unsia sendiri. Memang kebetulan ini sudah 4 kali pelatihan kepemimpinan seluruh Unsia kita adakan Bang. Nah, namun kebetulan pada tahun 2016 saya selaku ketua panitianya gitu Bang ya. Dari ketua BEM sendiri dan juga dari Wakil Rektor 3 itu memang berpesan kepada saya waktu itu untuk melaksanakan, yuk coba terobos untuk tingkatnya nasional, jangan Unsiah saja seperti itu Bang ya. Namun saya telah dikaji waktu itu, sepertinya SDM belum cukup untuk melaksanakan tingkatnya nasional Bang. Nah, insya Allah dengan niat itu perbaikan terus perbaikan gitu Bang ya. Jadi mudah-mudahan semasa PSDM sekarang, periode sekarang di bawah kepemimpinan saya dan teman-teman presidium lain juga Bang ya. Mudah-mudahan nih kita dapat melaksanakan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional untuk pertama kalinya Bang. Nah, jadi itulah niat dari kami juga Bang ya. Nah, kemudian itu ada proker yang bernama Relax and Easy Bang. Nah, ini akan dijelaskan oleh Sarah ya. Ya, kepada Sarah udah senyum-senyum dari tadi ini Bang. Nah. Silakan Sarah ya. Baik, jadi kan Relax and Easy ini adalah salah satu juga program dari PSDM, program kerja PSDM. Jadi Relax and Easy ini alhamdulillah rutin diadakan setiap hari Rabu, yaitu tepatnya pukul 2 di lantai 1 sayap kiri
Unsia, Pustaka Unsia di Library Cafe ya. Jadi program Relax and Easy ini di sini kita menampilkan bakat-bakat, minat dan bakat serta ajang-ajang kreativitas para mahasiswa. Dan ini juga menjadi salah satu sarana hiburan bagi para mahasiswa Unsia, dari Unsia untuk Unsia, seperti itu. Tuh. Begitu. Tuh, iya. Ada yang bisa disambung lagi? Siapa nih sampai ini sebenarnya? Ya sekarang Taufik nih yang di samping saya belum ya. Ya. Ini mengenai coaching klinik nih bang. Wah, kucing. Coaching. Coaching. Coaching, bukan kucing bang ya. Coaching itu apa tuh? Coaching pelatihan, klinik pelatihan Ya, gitu ya. bang. Nah, Ya, tuh. silakan Taufik ya. Taufik. Bismillah. Bagus sekali Taufik. Udah selesai. Oh, belum. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coaching klinik ya. Jadi begini, coaching klinik ini merupakan suatu program yang dibuat oleh PSDM yang tujuannya untuk pelatihan public speaking gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengasah ya kemampuan seseorang ya, khususnya mahasiswa dalam bidang komunikasi gitu, untuk public speaking di depan orang, di misalnya ada acara-acara TV seperti yang kita lakukan ini. Jadi targetnya adalah untuk mahasiswa Unsia ya, termasuk juga staf BEM Unsia 2018 dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa umum gitu. Jadi di sini kami membuka peserta itu 30 orang yang mungkin karena waktu dan ruangan juga terbatas gitu. Jadi program ini kami laksanakan setiap 1 bulan sekali, biasanya hari-hari Sabtu. Jadi kami disitulah melakukan pelatihan public speaking ini. Dan di sini kami juga mengundang pemateri yang sangat luar biasa ya, yang akan memberikan semangat kepada kita ya untuk berbicara di depan umum, di depan misalnya di depan masyarakat lah, publik ya gitu. Jadi dan alhamdulillah pada minggu kemarin hari Sabtu tanggal 10 kalau saya tidak salah ya, tanggal 10 sudah kami laksanakan sekali, dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan sukses ya. Dan pematerinya itu juga kami undang Pak Menteri kami sendiri. Beliau juga merupakan public speaking yang sangat luar biasa. Jadi gitulah, beliau sangat luar biasa ini. Jadi dan alhamdulillah pada saat itu setelah beliau memberikan materi kepada kami ya, dan langsung kami praktikkan. Jadi disitulah kami memberi praktik public speaking, bagaimana caranya untuk berbicara lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jadi nggak apa-apa, lebih baik langsung aja siapa yang mau sambung lagi atau mau dilanjutkan lagi dari Rizky. Saya pun kalau bertanya ini mau bertanya apa, banyak kali sudah jelas. Mungkin ada yang disambung yang lain lagi atau gimana? Sebelumnya kami ada satu nih yang belum dibilang nih bang, tentang program kebanggaan kami nih bang. Nah, namun sebelumnya saya mau lihat nih kawan-kawan semua semangatnya gimana nih. Kita di depan TV, di depan masyarakat Aceh juga ya. Jadi ayo sambutlah kata-kata semangat mahasiswa dari saya ya. Mari kita tunjukkan semangat kita. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Dan hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, alhamdulillah semangat-semangat mereka bang ya. Luar biasa semangatnya. Iya. Nah, jadi di sini kami ada program kebanggaan kami bang, yaitu bernama Unsia Fair bang. Nah, ini kalau masyarakat Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Aceh ini pada tahu biasanya ya, mengenai Unsia Fair. Tahunan. Jadi ini memang event yang mana mengumpulkan semua lomba, semua kreativitas mahasiswa kita kumpulkan di situ bang. Kurang lebih acaranya 6 hari. Memang itu di bulan apa tuh? Itu direncanakan untuk tahun ini bulan 11 bang. Biasanya antara bulan 11 sama bulan 10 bang. Nah, jadi semua kreativitas mahasiswa kita kumpulkan, lomba perlombaan yang unik-unik kita kumpulkan juga bang. Seperti dulu ada lomba layangan itu yang apa? Dia tergantung BEM tahun berapa gitu bang. Mereka kan mempunyai ide-ide unik tersendiri gitu bang ya. Nah,
Kemudian saya mau menambahkan juga mengenai yang dibilang Taufik ya. Jadi coaching klinik ini bukan hanya mengenai public speaking, Bang. Jadi banyak juga pelatihan yang mana khusus kita tingkatkan skill-skill yang diperlukan mahasiswa, khususnya untuk melamar pekerjaan, Bang. Contoh, yaitu skill wawancara, Bang. Sekarang kan banyak nih mahasiswa yang gagal masuk ke tempat pekerjaan itu gara-gara wawancaranya bad, tidak bagus gitu ya. Akhirnya Masya Allah, astagfirullah. Nah, gitulah Bang, akhirnya ya Allah gagal gitu Pak ya. Jadi di sini kita juga memfasilitasi mereka untuk pelatihan ini, Bang. Juga ada CV, Bang, karena perlu sekali CV itu, Bang. Bagaimana cara merangkai? Tunggu dulu, Bang. Abang tahu CV, Bang ya? CV. Itu bahasa Inggris sedikit, Bang. Ya, oke. Jadi sebelum saya jelaskan CV, boleh. kita lewatkan ini dulu. Iya.